sudah masuk emailnya pribadi masing-masing, kalau sekiranya itu sudah absen berarti sudah jangan lakukan lagi. Memang agak sedikit ribet ya. Ribetnya kenapa? Karena tidak seperti setelah yang sudah aplikasi kita hanya in dan out aja. Oh ini memang kita nggak bisa mengetahui absen dulu atau kita memang agak bingung gitu. Tapi biasakan kita jangan lupa. Terus pengecekan kendaraan ya, untuk terkait ban semua sudah mengajukan, aman ya. Intinya kalau sudah mengajukan ditolak, sudah koordinasi dengan operasional, itu bukan salah kita. Yang jadi masalah itu pada saat kita belum mengajukan, itu yang jadi masalah ke kita ya. Terus dongkrak nih, dongkrak udah mulai banyak yang nggak naik, emang nggak bisa diajukan untuk perbaikan? Tidak bisa. Coba berapa unit yang dongkraknya udah rusak, nanti saya yang ngomong sama operasional minta ganti baru. Bisa itu diganti ya. Hah? Tapi kalau mekaniknya nggak mau pakai modal sendiri ya jangan. Mendingan kita berapa data yang rusak, kita ajuin minta pergantian baru aja. Jangan sampai yang baru datang yang baru berapa hari lengit itu bikin rusak. Oke. Terus biasakan pemeriksaan ya terkait keluhan-keluhan ini. Kalau memang ada keluhan cepatnya ajukan, jangan dibiasakan, dibiarkan. Jangan merasa mentang-mentang ini bukan batangan saya terus dibiarkan begitu saja. Apalagi kalau masalah rem ya, ajukan aja untuk perbaikan karena itu sangat penting. Membiasakan pada saat kita akan melakukan pengiriman dengan rute-rute yang sering Bapak lalui, itu harusnya sudah hafal ya, titik-titik di mana yang rawan terhadap bencana atau terjadinya kecelakaan. Biasakan pada saat kita berangkat, handphone itu mode silent ya, simpan. Jangan dibiasakan nanya-nanya rute kiriman kemana. Itu kebiasaan itu tolong untuk dihilangkan lah. Saya mau bertanya, apa perbedaannya PCF dengan PCD? Oke, ada yang tahu nggak? Hah? Dari mesin itu dulu beda. Ada yang tahu nggak perbedaan PCF dengan PCD? Ada yang tahu nggak? Nah, ini terkait rasio nih. Perbedaannya PCF sama PCD. Kalau PCF itu mesin ya. PCF perbedaannya adalah si driver diatur oleh mesin ya. Kalau PCD itu mesin masih bisa diatur oleh si pengemudi, si driver. Karena PCF itu sudah terkontrol ya. Kalau mau dari depan nih. Oke. Ini kenapa rasionya masih banyak di PCF itu, rata-rata di angka 16. Terutama Pak Heri ini masih 16, tapi dia adalah 17, masih mending Pak. Nggak seperti batangan yang dulu itu rata 16, 15, 16, 15. Kalau kita sudah menginjak rasio 15, itu patut dicurigai. Ya, ada perbedaan
pada saat ditanjakan, saya kasihkan contoh. Kalau ada 2 driver coba jalan pada saat masuk atau menghadapi tikungan tanjakan. Coba saya kasih peraga Pak Deden sama Pak itu. Coba Pak Kus turun ke bawah. Coba turun ke bawah. Turun ke bawah. Coba masuk turun. Coba turun. Coba turun. Barengan. Berbaris. Coba turun. Stop. Pak Deden lari, ya. Bangkus jalan kaki. Coba. Tuh 2, 3. Pak Deden lari, bangkus jalan kaki aja. Wih, juara. PCD. Oke, sini. Tahu nggak kenapa saya kasih contoh seperti ini? Hah? Saya akan tanya, Pak Deden capek nggak? Aku capek nggak jalan? Tahu nggak perbedaannya? Hah? Perbedaannya, contoh Pak Deden ini pada saat dia menghadapi tanjakan dia menggunakan gigi kecil. Dia lari dari bawah, set. Padahal itu pas tengah-tengah dia habis napas karena capek. Itu akan makan BBM lebih banyak. Beda lagi dengan Pangkus. Dia pada saat menghadapi tanjakan dia menggunakan gigi besar, makanya napasnya panjang, nggak capek. Nah sama kendaraan juga seperti itu. Itu contohnya. Kalau PCF lain cerita. PCF, coba aja PCF, nah tanjakan kita dari bawah dia pakai gigi kecil, udah pasti dia mati. Ya, karena PCF itu kita yang diatur sama mesin, kita harus ngikutin. Oke, ada yang paham? Terus biasakan pada saat kita melakukan kiriman, jangan terlalu, ini sering saya sampaikan, jangan terlalu sering melakukan pengiriman area-area yang rawan rasionya buruk. Paham nggak? Sudah rasionya buruk, iritasinya hancur. Komplikasi kita masalah. Saya kasih contoh, Pak Heri kirim contoh selatan sambil ya pola rasional yang ditasnya. Ya, tolong rutinitas untuk kiriman Bapak yang atur. Nggak perlu saya ceritakan di sini, karena Bapak juga sudah tahu seperti apa rutinnya. Oke, paham lah. Jangan kena sampai kita double masalah 2. Kemarin saya sempat share hak driver untuk istirahat. Betul nggak? Berapa kilometer driver wajib beristirahat? Kita melakukan pengiriman 4 jam. Kita diwajibkan untuk istirahat selama 30 menit. Jangan sampai kita melakukan kiriman 4 toko istirahat terus. OTD-nya kena. Ya, itu OTD akan kena. Betul nggak? Saya sempat adu argumen dengan customer, Pak, ini driver harus berangkat jam 5 semua. Saya berani pasang badan. Ini loh Pak, kalau rutinitas kirimannya seperti ini,
mana mungkin kita bisa. Kalau sudah ada data, RI-nya ada, aturannya ada, kita kan enak. Ini loh Pak, aturannya dari manajemen dulu. Lanjut nggak untuk berangkat ke Jambi? Tapi tolong kerjasamanya. Yang pulang masih sore, jangan ikutin yang pulangnya malam. Kamu lagi ini tidak, apa Bang? Ini tidak. Kalau nggak rapat. Kita saling bantu, kita support dengan driver yang pulang kirimannya malam, yang sore datangnya pagi, jangan yang malam datangnya siang, datang-datang limitnya dipakai ngalong. Oke, kalau kejadian seperti ini, Bapak sudah tahu. Pertama yang saya akali yaitu batangannya saya tarik. Apalagi yang habis libur, hanya 2 libur datangnya akhirnya pulang. Kalau untuk dirubah nih rutinitasnya, ya. Apalagi kita saat closing ini kan sudah tahu nih berapa driver sih yang dijalankan oleh driver 24 jam. Nah begitu banyak yang driver reguler kita pulang sampai malam kalau utilitasnya lagi normal. Tapi kalau tidak normal ya banyak lah, kita 15 atau 10 orang, paling yang pulang malamnya hanya 8 orang atau 7 orang. Kerjasamanya, supportnya, ya terhadap driver yang memang situasinya harus pulang malam. Oke, satu hal lagi, yang BPJS kesehatannya yang ini anak, istri yang belum masuk siapa, atau punya anak baru, Iya Pak. atlet, kakak semua. Bawa ke sini kakaknya. Atau nikah lagi. Kang. Ada nggak? Kalau ada, maka terbarunya bawa per tanggal 1. Ya, tanggal 1. Kalau itu harus diajukan untuk masuk ke BPJS Kesehatan. Oke. Terus itu lagi, rambutnya yang sudah panjang, Rik, rapiin, Rik. Oh, ingat, jangan sampai kita berubah kinerja kita, jangan sampai kita telat. Kecuali kayak sendiri nih udah rencana dia mau pindah nih, kayak nggak jadi masalah. Nggak bukan oke mah? Bud, syukur bud. Apa? Coba tarik bud, tarik dia tarik, tarik. Kalau posisinya rambutnya seperti ini, kita kena angin nih dari jendela samping kan dia turun nih. Ini punya besar. Itu kenapa? Tertraksi itu. Gangguan. Nah, kalau dirapikan ya. Rambutnya. Ya, ada yang mau tanyakan nggak?
jam berapa, Des? Barang dah. Hah? Jam 11 cukup. 11 barang. Ini yang 4 jam nih. Itu yang 4 jam. Next, tolong pada saat kita selesai briefing ini, itu ambil faktur, antri, ya. Karena hari ini sudah ada pengisian BBM ya. Tidak ada pengisian BBM. Sore. Pada saat keluar, tolong antri, sudah ambil BBM, sudah ambil faktur, tolong keluar secara teratur, ya. Cek semua. Pasti cek gelang. Kemudian takut pasti motor dipakai jalan. Memang Pak ganggu. Pak, Baik. seandainya Jampang sama area selatan itu disaturitkan gimana Pak? Jadi maksudnya gini, yang berangkat Cianjur Selatan sama Jampang berangkat pagi, pulang ke sini dia boleh pulang tapi selesai loading. Soalnya gini, saya misalnya udah 2 rit, 3 rit, itu nunggu loadingan lama Pak. Kalau mobil udah ada di loading tinggal berangkat. Mana dulu kiriman selatannya? Jangan sampai kiriman suka negara yang balik. Iya. Dari jalan tempuh. Dari jalan tempuh. Oke, nanti saya lihat dulu ya. Yang jarak tempuhnya yang di atas 280 berarti kan? Jadi 270 kan? 270 nya berapa? Kemana itu? Mana mencapai ke sana? Berarti 270 kan berarti 70 nya kalau darah Jampang berarti ya? Jadi dia kesudahan Pak. Berarti di Solok balik kemarin? Balik. Solok ke 200. 250? Berarti 270 nya? Lagi 2,5 Pak. Cuman yang lainnya ini kompon enggak? Yang lainnya kompon enggak? Ini loh, dengarkan. Pas saya tetapkan di angka 270 si driver tersebut pulang, cepat dia pulang. Ternyata pas dia pulang, mobil terkena gantung. Itu masuk. Ini posisinya nusuk kota Pak. Model kan anu di dalam kota. Jadi karena kia. Karena misalnya biasanya pemain anu arah jauh seberapa mobil? Opat. Waktu di atas ke Jalan 270 cuma 4 ini. Mantok Itu pun apa paling enak? pas pulang ke sini jam 9 malam. Mantok ke toko-toko sama kita. Ya. normal mah kan normal cuma unit ke Jampang. Tidak pas ini. Saya kembalikan lagi ke bawah kira-kira kompor nggak support nggak? Jangan sampai kita kayak asesorikan Balik. balik. Anu dekat anu kata aku support. Kata suruh balik. Tuh nonton video. Kalau sekiranya mau sepakat, oke tetapkan bisa. Yang Mbak Engkel harus bateri syaratnya. Bunuh aku Pak. Betul nggak? Karena nggak tutup mata nih. Saya setiap cek GPS itu yang melakukan kiriman 4 toko, 3 toko dalam Jampang isi 100 nih. Berapa tadi saya bicarakan kirim 4 toko isi 100. Ya, makanya saya kembalikan lagi ke driver. Kira-kira kompon nggak? Support nggak? Kalau kira-kira support, oke, nanti saya tetapkan. Enggak. Kalau sepakat, siapa? Sok, menarik ya surat pernyataan. Arek semua. Ini kita surat pernyataan. Catat baterai hitam di atas putih. Mau nggak? Jangan sampai ini anak kita yang gantung nggak jalan karena dia udah pulang. Yang sering di jembatan ini. Balik kita mau buat banget acol. Kamu bisa pulang aja ngerep nahan di jalan. Iya.
Emang tadi pulang Kalau juga setidaknya nahan gini, jalan. kalau yang 240 itu masih di Kena belakang, gantung. contoh bisa ditampil 270. Yayat kirim ke Kanarimu, ini sudah jam 4 mas. Atau ini jam 3, langsung balik. Jangan kalau mau tengah gantung kan. Enak poli ini mana teh? Betul jalan itu juga dari. Karena pernah di pasukan, ya dulu pernah di pasukan. Ternyata gitu. Dia berangkat lebih awal, jelas. 3 bulan kan sudah balik ke Semarang. Jam 4 sore. Apa juga tak gulung ini dia sampai. Iya, di jalan sudah ada, di sini kantor. Pokoknya mundur, jangan loading. Langsung ambil yang udah. Makanya kita buat surat pernyataan. Kalau kita Jangan sudah ngegowok batangan. Kalau kita sudah ada pernyataan, itu tidak ada yang nantinya ke depannya itu nggak ada yang saling menyalahkan. Karena kita sudah sepakat, kesepakatan bersama. Oke, kan jadi berapa masalah nih? Oh teman alus, berangkat ini jam 10, Kanarigu, tadi udah balik di jam 5, sore pulang istirahat, tidak naon. Namun kan mulai Masalahnya di unit apa? Memang dulu kan pernah waktu zaman pas karib menggantung 5 mobil. Cuman masalahnya ada di unit. Ketika mobil deg-deg seetik mau ada ayah wae gitu banyak gibrig. Memang mundur duluan kita tulis sama bed. Nggak ada nolak-nolak. Kamu jadi kajampang wae beneran banget hari ini. Apa kena-kena kayak kajampang ya. Jadi namun misalnya lu jauh di sana ya minimal sampai ke loading nggak mungkin ya misalnya kan kerjaan ada karena di kita kan nggak ada nanti sebenarnya teker loading sampai dari loading pulang. Nah besoknya kudu di atas jam 5 datangnya minimal setengah 5 ulah anu mantap. Curiga ya kan gitu. Kalau kita gampang sebenarnya kita kan itu kan hanya teori, tapi kan kalau tidak ada suatu kesepakatan bersama itu beda. Kalau ada kesepakatan itu Pak, saya juga bisa sini, kita naon. Itu kan enak ya, kan kamu sih pasti kan lain oke anjir, daripada akhirnya dikenakan SP, selesai. Nggak tahu bulan depan apa kita wah ini